Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, kita bisa bertemu bertatap wajah meski secara virtual dengan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari silaturahim kita. Tentunya adalah sebuah berkah ya bagi kita semua. Dan dalam kesempatan ini insya Allah akan ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, khususnya yang berkaitan dengan level 5. Walaupun tadi sedikit banyak sudah disampaikan pula beberapa program yang telah disampaikan oleh baik itu oleh kepala sekolah ataupun oleh para pembantu kepala sekolah. Dalam kesempatan ini nanti insya Allah untuk program level 5 akan disampaikan oleh Ibu Ika. Sebelumnya mungkin nanti sekaligus saja perkenalannya oleh Ibu Ika. Maka Ibu Ika dimulai saja. Baik, terima kasih Pak Dik-Dik. Suara saya terdengar Pak Dik-Dik? Kalau jelas Bu? Kurang jelas? Cukup. Cukup, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Abi, sehat semuanya? Anak-anak kelas 5A sampai 5C. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah, itu yang paling penting. Amin ya rabbal alamin. Umi, Abi, insya Allah waktunya 30 menit. Cukup nggak cukup, kita akan sudahkan nanti. Kalaupun tidak cukup, akan kita lanjut di grup WhatsApp kelas masing-masing. Seperti itu ya Umi Abi ya, mohon kerjasamanya. Oke, hari ini tadi sudah dijelaskan sama Pak Dik-Dik, jadi terkait program dan yang lainnya itu sudah dijelaskan sama pimpinan sekolah. Mungkin saya di sini hanya sedikit menjelaskan turunan, gitu ya, turunan dari program sekolah yang sudah diutarakan sama pimpinan sekolah tadi. Untuk itu, Ika mohon izin untuk share screen. Apakah sudah nampak, Umi? Sudah ya? Kakak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Umi Abi saya akan sedikit memaparkan terkait ke wali kelasan di level 5. Yang pertama nanti ada perkenalan wali kelas 5 yang tadi sudah, paling nanti hanya sekilas saja, dan guru-guru yang mengajar di level 5. Terus nanti ada sedikit turunan dari PJJ, kegiatan PJJ atau BDR di level 5. Nanti ada terkait dengan pembagian buku yang Umi Abi sudah terima, nanti mana saja yang sudah dan yang belum. Terus nanti ada lagi tentang aturan sekolah, aturan atau kesepakatan level. Terus nanti ada juga tentang program level dan pemilihan korlas yang pastinya untuk mendukung kelancaran di level 5. Untuk program level ini juga turunan dari program sekolah yang sudah dispesifikasikan ke level 5. Seperti itu Umi Abi.
kita langsung ke pembahasan yang pertama. Nanti ada yang sesi yang terakhir yaitu tanya jawab, insya Allah kalau waktunya mencukupi. Untuk yang pertama, perkenalan wali kelas tadi sudah dicuplik sama Bu Wenti, yaitu untuk wali kelas 5A itu ada saya, yang familiar dipanggilnya Ika. Sebenarnya boleh dipanggil Siti boleh, dipanggil Zula boleh, dipanggil bebas boleh asalkan tidak keluar dari nama saya. Terus yang 5B itu ada Pak Dik-Dik yang familiar dipanggilnya dengan Pak Dik-Dik. Terus ada Pak Soleh Muslim, familiar dipanggilnya dengan Pak Soleh seperti itu. Nah, sekarang yaitu guru-guru pengajar di level 5. Nah, ini saya, Pak Digdi, dan Pak Soleh muncul kembali karena memang di level 5 atau di kelas atas itu belum murni pembelajarannya menggunakan tematik. Jadi masih menggunakan pendekatan parsial atau per mata pelajaran. Seperti itu. Nah, ini saya sendiri itu mengajar tematik. Tematiknya itu ada bahasa Indonesia dan di sini matematika itu diparsialkan di kelas atas. Mungkin Umi Abi ketika di kelas 4 juga sudah ya diparsialkan dipisah untuk mata pelajaran matematika. Untuk Pak Dik-Dik itu mengajar tematik. Tematiknya itu ada IPA dan SPDP dan ada mulok bahasa Sunda dan PLH nanti dipegang sama Pak Didik semuanya dari kelas 5A sampai 5C. Terus Pak Soleh itu mengajar tematiknya berupa PPKN dan IPS. Terus muloknya itu ada bahasa Arab. Nah, terus ini ada guru baru, Pak Tatang. Guru baru di level 5 yang dulu Pak Tatang di level 6, sekarang di level 5 itu mengajar PAI dan hadis imla. Jadi anak-anak nanti 5A sampai 5C PAI-nya ketemu dengan Pak Tatang, baik PAI ataupun hadis imla. Nah, ini masih sama untuk Bu Lulik masih tetap memegang bahasa Inggris mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Pak Ruli juga sama masih memegang kelas 4 sampai kelas 6. Nah, ini di TTQ di level 5 itu ada 5 guru. Yang pertama ada Bu Dian. Nah, ada Bu Fitria, ada Bu Iis, Bu Iisha. Nanti mungkin kalau ada waktu kita boleh berkenalan dengan beliau-beliaunya. Dan ada Bu Tina serta Pak Rizky. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan pelaksanaan. Poin yang kedua, pelaksanaan PJJ atau BDR. Nah, Nang Media terkait dengan media pelajaran PJJ. Jadi tadi yang sudah diutarakan sama Wakase Kurikulum. Jadi PJJ ini menggunakan Google Classroom, WhatsApp, dan YouTube. Yang pastinya IG juga bisa untuk menyimpan hasil karya anak-anak itu bisa dipubliskan lewat IG dan yang lainnya. Tapi yang utama nanti insya Allah akan sering kita terus menggunakan Google Classroom, WhatsApp grup kelas, dan YouTube untuk menyimpan media. Nah, seperti itu. Terus di tahun ini juga insya Allah nanti Google Classroom-nya juga akan ada perubahan, insya Allah nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Dik-Dik. Terus yang kedua, Vicon-nya, video conference-nya, pelaksanaan PJJ-nya itu menggunakan, kalau yang dulu masih menggunakan Zoom saja, insya Allah untuk tahun ini level 5 akan lebih intens, lebih sering, lebih banyak menggunakan yang Google Meet dengan berbagai pertimbangan. Jadi insya Allah nanti akan dijelaskan juga bagaimana gabungnya, bagaimana menggunakannya, itu insya Allah akan dijelaskan juga. Semoga waktunya mencukupi. Terus yang ketiga, yang tadi sudah dijelaskan juga, hari dan waktu pelaksanaan PJJ itu hari mulai efektifnya mulai 27 Juli, hari Selasa. Kalau hari Senin masih ada MPLS hari terakhir, yang pemaparan tentang ekskul nanti. Terus nah itu setiap harinya dimulai jam 7:30. 7:30 Walas nge-share tentang voice note,
terus menyapa siswa. Nah, itu ketika pembelajaran efektifnya insya Allah dimulai jam 8 sampai jam 12. Kenapa saya tulis jam 12? Karena jam 12 ini mungkin akan bertambah lagi. Kalau yang dari sekolah tadi jam 1 kalau nggak salah ya. Ini saya tulis jam 12 karena sudah zuhur. Jadi nanti insya Allah sebisa mungkin di level 5 jam 12 sudah selesai video conference-nya, maksimal tidak ada video conference di jam-jam ini. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nah ini yang tidak kalah pentingnya. Untuk pembagian buku itu ada 3 ya. Nanti yang pertama yaitu pembagian buku tematik yang Umi Abi sudah terima. Itu ada 9 buku mulai dari tema 1 sampai tema 9. Itu sumber dananya dari Dana BOS. Jadi mohon kerjasamanya Umi Abi tidak mencoret-coret anak-anaknya, nanti tidak mencoret-coret, tidak memberi nama, karena nanti di akhir tahun itu buku itu akan dikembalikan. Mungkin mohon bantuannya untuk ngecek saja, mungkin ada yang belum keterima, misalkan cuman hanya 8 tema yang keterima. Nah, itu sama dalamnya aja dicek, kalau rusak nanti boleh ditukar di sekolah. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada namanya buku non tematik atau kita sebut buku reguler. Kalau Umi Abi menerima bukunya itu ada seharusnya ada 8 buku. Tapi di plastik di kresek itu ada tulisan buku reguler. Nah, itu ada hanya terterima 8. Nah, ini yang warna hijau itu PLH yang belum ada. Jadi belum PLH-nya memang dari penerbit belum ada. Jadi insya Allah nanti akan disusulkan untuk dikirim ke Umi dan Abi serta anak-anak semuanya. Seperti itu. Terus, kalau masuk. Ya, mangga Pak Saleh. Mantul kenden tadi terlempar. Ya silakan Bu, mangga lanjut. Ya, terima kasih Pak Saleh. Jadi gitu ya Umi Abi ya. Jadi sementara buku yang diterima itu berjumlah 16, buku tematik 9, dan buku non-tematik atau buku reguler itu ada 8 seharusnya, tapi hanya 7 yang tersampaikan ke Umi sementara. Dan buku reguler ini boleh, itu hak milik anak-anak. Jadi boleh dicoret-coret, boleh digambar-gambar, dikasih nama, silakan. Tapi sebelum digambar, sebelum dicoret-coret, mohon dicek dulu. Nanti kalau ada kerusakan, nanti boleh diretur. Dikembalikan, nanti boleh diganti sama sekolah dengan yang baik, seperti itu. Terus yang ketiga, itu ada buku pelengkap. Nah, buku pelengkap ini juga sudah tercover otomatis dengan masuk yang buku reguler. Jadi Umi Abi sudah punya hak, jadi untuk mencoret-coret, sudah untuk boleh memberi nama, itu boleh. Nah, itu ada buku apa? Ada Jilid Umi. Nah, ini Jilid Umi bagi anak-anak siswa baru atau anak kenaikan jilid. Nanti dapat Jilid Umi gratis dari sekolah. Dan yang kedua ada buku evaluasi Umi. Nah, evaluasi Umi ini kalau misalkan buku evaluasinya sudah habis atau hilang. Nah, itu bisa koordinasi dengan guru TTQ seperti itu. Terus yang ketiga ada buku mutabaah. Nanti dapat dari sekolah juga siswa-siswa akan mendapat buku mutabaah. Ini Ika kasih tanda bintang soalnya ini masih diproses untuk dicetak. Insya Allah akan segera diinfokan kembali jika sudah siap dikirim. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ini ada beberapa aturan atau kesepakatan level yang turunan dari sekolah. Yang pertama, tadi sudah disebutkan sama Bu Upi atau Wakasih Kurikulum, masalah pendekatan guru mapel. Nah, di level atas, terutama di level 5, itu pendekatannya menggunakan guru mapel. Meskipun bukunya itu tematik, tapi masih tetap menggunakan parsial atau guru mapel. Seperti itu Umi Abi. Terus yang kedua, yaitu GCR per kelas hanya 1. Betul. Jadi GCR-nya tidak usah repot-repot anak-anaknya masuk ke GCR ini, ke GCR ini, tidak usah. Jadi cukup satu kelas 5A 1 GCR, 5B 1 GCR, 5C 1 GCR. Biarkan yang riweuh gurunya yang masuk
ke GCR kelas masing-masing, seperti itu. Jadi kemungkinan nanti Ika dari 5A akan masuk ke GCR Pak Dik-Dik, 5B ke Pak Soleh, ataupun ke saya sendiri, seperti itu. Terus yang ketiga, nah ini tetap kita memberlakukan tata tertib ketika VCon atau video conference, baik melalui Jimit ataupun Zoom. Nah, yang pertama sebenarnya tata tertibnya banyak, insya Allah nanti akan di-share ulang, dirapihkan kembali tata tertibnya, tapi minimal 3 ini harus dipenuhi, minimal 3 ini harus dipenuhi. Nah, memakai seragam. Nah, ini ada pengecualian kalau ada uzur syar'i, contohnya kekecilan, sobek, hilang, terus sudah nggak muat, pokoknya seperti itu tapi harus sepengetahuan wali kelas. Kalaupun misalkan nggak cukup, misalkan boleh pakai baju atau kerudung atau hijab bagi awat minimal senada dengan harinya, seperti itu. Terus yang kedua, ini ada jika bergalangan hadir ketika VCon, misalkan Umi Abi sibuk nih, anak-anaknya tidak ada yang mendampingi, tidak ada gadget atau perangkat yang dipakai, itu boleh, silahkan boleh konfirmasi ke wali kelas masing-masing. Insya Allah ketika pembelajaran ada rekodnya. Nanti rekod itu akan dikirim di grup kelas ataupun di grup GCR kelas, seperti itu. Nah, terus yang ketiga, menyalakan kamera. Nah, menyalakan kamera ini juga misalkan kameranya rusak atau kameranya, pokoknya kalau udzur syar'i itu boleh ya. Udzur syar'i itu boleh, tapi memang benar-benar udzur syar'i, seperti itu. Terus aturan atau kesepakatan level 5 yang selanjutnya. Nah, ini mengenai absensi dan mutabaah yaumiyah atau link. Insya Allah nanti untuk absensi itu akan dibuatkan sama wali kelas masing-masing atau mungkin oleh guru mapelnya masing-masing. Nah, ini masih Ika kasih tanda bintang, soalnya masih butuh kesepakatan bersama. Apakah absensi anak-anak ini diperlakukan enaknya per guru mapel atau per wali kelas, mungkin seperti itu nanti. Kalaupun per mapel berarti cukup setiap ketika mata pelajaran apa harus absensi. Tapi ketika menggunakan wali kelas berarti cukup hanya wali kelas saja yang membuat. Jadi anak-anak cuma absennya sekali saja. Mungkin seperti itu. Mungkin kita nanti kesepakatan bersama. Oke, nah ini program levelnya. Nah, program level yang tadi sudah disebutkan juga, Sapa Pagi, Walas, dan Siswa setiap hari Senin dan Kamis. Jadi nanti boleh ya, tidak harus menggunakan Zoom. Insya Allah nanti Ika akan lebih intens, Pak Didik juga lebih intens, Pak Soleh juga akan lebih intens menggunakan Google Meet. Kita coba Google Meet. Jadi biar bisa sinkron ke YouTube secara langsung, biar kita tidak merekod-rekod ulang gitu ya, biar mudah gitu. Terus yang kedua, ada field trip yang tadi sudah dijelaskan, insya Allah tanggal 27 September. Ini field tripnya gabungan dari kelas 4 sampai kelas 6. Nanti masalah teknis dan yang lainnya akan diberitahukan kalau sudah mendekati hari H. Terus yang ketiga, itu ada AKM. Asesmen kompetensi minimum itu ada di tanggal 11 sampai 14 Oktober. AKM ini insya Allah nanti soal, jadi kita seperti latihan atau tryout UN. Jadi ini ada diberikan di kelas 5. Jadi soalnya kalau biasanya berupa pilihan ganda aja atau isian saja atau uraian saja. Nah, ini di AKM ini bermacam-macam nanti bentuk soalnya. Ada menjodohkan, ada multiple choice yang banyak gitu ya. Dan yang ada benar salah. Nah, itu kita latihan. Dan yang ini yang digarisbawahi ketika AKM ini tidak semua siswa dari kelas 5A sampai 5C, tidak. Jadi ini adalah sampel. Jadi mungkin dari 5A diambil berapa anak, 5B diambil berapa anak, dan 5C diambil berapa anak untuk diuji cobakan AKM.
Nah, ini sistemnya online, tapi nanti masih ini lagi dengan Dignas, apakah boleh di PTM-kan atau bagaimana? Kalau yang biasanya yang sudah-sudah, yang Ika tahu itu AKM itu adalah PTM, nanti pelaksanaannya harus secara langsung dan langsung diawasi oleh Dignas setempat itu. Dan nanti soalnya juga sudah disiapkan sama Dignas setempat, seperti itu Umi Abi. Terus program yang selanjutnya yaitu terkait dengan literasi. Yang ini bisa juga sebagai katalis yang tadi disebutkan Bu Upi kalau nggak salah ya, katalis atau program minimal 1 semester aja. Nah, itu literasi, menerbitkan nanti goalnya itu bisa anak-anak itu bisa menerbitkan 1 buku gitu. Syukur-syukur setiap bulan bisa menerbitkan buku yang ber-ISBN. Nah, ini skopnya kita level. Kalau dulu Ika tahun yang kemarin kelas 3 itu skopnya kelas. Jadi sekarang insya Allah kita kolaborasi dengan Pak Didik dan Pak Soleh 5A sampai 5C. Kita akan bisa menerbitkan minimal 1 buku 1 semester. Kalaupun tidak bisa, ya kita coba memaksimalkan dari literasi itu. Anak-anak mohon kerjasamanya ketika ada tugas apapun, tugas misalkan membuat puisi nih, membuat komik, nah itu dikumpulkan nanti diambil dari situ, seperti itu. Terus ada lagi program levelnya yaitu Mutabaah yang Mulia, itu sama ya setiap bulan nanti insya Allah ini akan kita rekap dan nanti akan ada Student of the Month yang kita langsung bekerjasama dengan sekolah untuk memberi apresiasi kepada siswa-siswa yang memang nilainya tertinggi di kategori Mutabaah Yaumiyah ini. Ada salat duha, ada saum sunnah, ada qiyamul lail, dan yang lainnya. Mungkin bisa tilawah, capaian hafalannya terbanyak, dan yang lainnya. Nah, ini ada yang selanjutnya yaitu kas kelas. Ini masih ikatan dai dengan bintang karena perlu kesepakatan nanti. Apakah perlu adanya kas kelas di 5A, B, dan C? Nah, seperti itu. Terus program yang selanjutnya yaitu ada MIPATEK. Insya Allah ini MIPATEK dan MABIT ini ada di semester 2. Insya Allah akan diberitahukan ulang jika sudah mendekati waktunya. Nah, ini. Nah, untuk pemilihan Korlas, nanti di sesi terakhir aja Umi Abi ya. Mungkin ini butuh waktu yang lama atau mungkin nanti kita lanjutkan di grup kelas masing-masing. Mungkin itu dari saya, lain-lainnya tanya jawab, mungkin saran dan masukan. Hanya itu yang dapat Ika sharing. Mangga saya kembalikan ke Pak Soleh atau Pak Didik. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Ika atas paparannya. Demikian Bapak dan Ibu, Ayah Bunda terkait program yang akan dijalankan di level 5. Yang saat ini, qadarullah kita masih harus melaksanakan pembelajaran secara daring atau BDR, belajar dari rumah. Yang tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa peran Umi, Abi, Ayah Bunda di rumah akan lebih dominan di dalam proses pendampingannya. Untuk selanjutnya Bu Ika, dilanjutkan saja. Baik Bapak Ibu, ada Ayah Bunda, dalam kesempatan ini kami juga merasa perlu untuk sedikit menyampaikan terkait bagaimana penggunaan Google Classroom. Dan mengapa demikian? Karena pada tahun yang lalu terjadi sebuah kasus di mana siswa tidak pernah mengumpulkan tugasnya di Google Classroom dengan satu alasan bahwa saya tidak mengerti. Padahal wali kelas juga sudah memberikan panduan tutorialnya, namun juga tetap anak-anak yang bersangkutan ini tidak mengumpulkan tugas sampai di akhir tahun. Demikian pun ketika disampaikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya pun mengalami hal yang sama. Ini mudah-mudahan dengan paparan ini sedikit banyak bisa membantu bagaimana cara untuk mengumpulkan tugas-tugas
di Google Classroom. Alhamdulillah ini sudah di-share-kan oleh Ibu Ika. Baik. Nah, bagaimana cara mengumpulkan tugas di Google Classroom dan bagaimana tahapan-tahapannya? Insya Allah kita akan sedikit saya sampaikan. Yang pertama, ini saya ambil apabila Ananda ataupun Umi Abi menggunakan laptop untuk mengumpulkan tugas. Jadi tentunya terlebih dahulu kita akan masuk ke akun Gmail yang digunakan untuk Google Classroom dan kemudian tentunya memasukkan alamat email dan passwordnya. Nah, ini saya contohkan di sini adalah alamat email yang saya gunakan. Kemudian saya masukkan passwordnya. Ya, dilanjut buka. Nah, apabila kita sudah masuk ke dalam email, tentunya profil pertama yang muncul adalah kotak masuk. Kotak masuk dengan berbagai macam informasi yang masuk. Nah, yang kemudian harus kita lakukan adalah ketika akan masuk, setelah masuk ke kotak masuk email, di sebelah sudut kanan atas di samping foto profil kita ada titik yang berjumlah 9 yang saya beri tanda panah merah. Nah, silakan kemudian klik di situ. Nah, ketika klik di sana nanti akan muncul berbagai macam fitur yang disediakan oleh Google, karena Google satu akun untuk banyak fasilitas. Enggak? Coba dilanjut. Nah, ketika kita mengklik di 9 titik tersebut, maka akan muncul semua, dan salah satu yang kemudian kita gunakan adalah, yang akan sering kita gunakan adalah Google Classroom dan juga Drive. Jadi Drive dan juga nanti Google Meet mungkin yang akan sering kita gunakan. Dan ini semua sebetulnya dengan akun yang kami gunakan saat ini, alhamdulillah kami saat ini bisa menggunakan Google Workspace dengan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi sebagai bantuan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Jadi kami bisa menggunakan Google yang lebih lengkap lagi. Nah, ketika kita sudah mengklik tadi Google Classroom, maka kita akan muncul semua kelas-kelas yang kita ikuti. Ini saya contohkan untuk anak saya yang tahun yang lalu. Tapi apabila Bapak, Ibu, Ayah, Bunda menggunakan HP, tentunya tidak harus login terlebih dahulu, cukup diklik ikon Google Classroom yang ada di HP yang bisa diunduh di Play Store. Ini salah satu contoh, ini tahun yang lalu, di kelas 6 yang lalu, di mana setiap mata pelajaran membuat kelas tersendiri. Tapi kalau sekarang, kita hanya ada satu Google Classroom untuk satu kelas. Sehingga nanti mata pelajaran akan terintegrasi di dalamnya. Nah, dilanjut. Nah, apabila kita klik kelas yang kita tuju, maka akan tampilan muncul seperti ini, layar, di mana tampilan pertama yang muncul ini adalah bagian dari forum. Nah, di sini ada tulisan forum, kemudian ada tugas kelas, dan ada siapa anggotanya. Di forum ini yang pertama kali muncul, dia biasanya merupakan pemberitahuan dari segala macam tugas ataupun materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Sementara untuk mengecek penugasan nanti bisa diklik di samping sebelah di sini. Di tengah-tengah ini ada tugas kelas. Nah, disitulah nanti untuk mengecek tugas kelas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Enggak, dilanjut. Nah, ketika kita mengklik tulisan, lihat kita klik tugas kelas, ini ada garis ya yang menunjukkan bahwa memang sekarang kita berada di kolom tersebut. Maka ini ada tulisan di sini, lihat tugas Anda. Nah, di sini nanti semua tugas-tugas itu akan muncul. Dan kita bisa menggerakkan kursor, ini yang di samping, yang berwarna abu-abu ini, ke atas, ke bawah, untuk melihat ada tugas pada mata pelajaran apa saja. Dan pada tanggal berapa ditugaskan, dan juga batas akhir pengerjaannya sampai kapan. Nah, dilanjut juga. Ini sebagai salah satu contoh.
ketika saya klik misalnya tugas dari salah seorang siswa. Nah, pada saat kita geserkan skip mapper, ada beberapa tanda yang ini juga bisa menjadi indikator bagi ayah bunda apakah anak saya sudah mengerjakan tugasnya atau belum. Nah, ketika apabila didapati warna seperti ini abu-abu semua di pinggir, maka ini maksudnya adalah bahwa tugas tersebut sudah dikerjakan. Tetapi apabila warnanya masih menyala atau kebetulan dalam ini formatnya berwarna oranye, dia berarti tugasnya belum dikerjakan. Namun memang nanti harus diperhatikan pada tampilan ini juga ada beberapa perbedaan antara tugas dengan materi. Nah, kita dilanjutkan. Nah, ada beberapa perbedaan icon ataupun tanda gitu ya. Apakah ini tugas ataukah ini hanya materi saja? Tapi juga ternyata saya temukan ada beberapa guru yang saya tidak pernah menggunakan yang materi, saya gabungkan saja dengan tugas gitu. Itu juga ada yang seperti itu. Apabila menemukan tanda berupa papan dada, kalau saya menyebutnya papan dada dengan garis-garis, ini biasanya adalah untuk icon untuk tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Sementara apabila ada gambar seolah buku yang ada tanda kitabnya, ini biasanya isinya adalah tentang materi atau informasi yang perlu diketahui. Baik itu materi-materi pelajaran ataupun mungkin ada materi-materi tambahan, baik itu berupa video ataupun berupa gambar ataupun berupa materi yang lain. Nah, untuk melihat isi materi pelajaran, kita klik saja pada materinya, nah pada tulisan materinya, pada icon ini, maka akan muncul nanti tampilan seperti ini. Untuk materinya sendiri dia akan terlampir, jadi kita nanti tinggal mengklik saja dan kita bisa membaca isi materi yang disampaikan. Mungkin bisa berupa PowerPoint, bisa berupa Google Doc, ataupun mungkin juga berupa format-format yang lainnya. Dan di sini juga biasanya ada komentar-komentar dari siswa. Di sini siswa nanti bisa menyampaikan bahwa saya sudah membaca materi yang dimaksud, ataupun bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan apabila ada yang tidak dipahami. Itu nanti akan sampai kepada guru yang bersangkutan. Maka dilanjut. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita melihat tugas yang diberikan oleh guru? Ini saya contohkan ketika saya menjadi siswa. Ketika saya klik ada tugas dengan nama latihan praktek 3, maka akan muncul di sini ada tulisan tugas Anda, tugas yang diberikan kepada siswa. Biasanya guru akan memberikan tugas itu kepada seluruh siswa secara langsung, sehingga setiap siswa akan mendapatkan tanda seperti ini. Di dalamnya tidak ada tugasnya, nama saya di sini ketika latihan yang harus dikerjakan. Nah, di sini juga nanti apabila kita sudah mengerjakan, kita bisa memberikan komentar bahwa pekerjaan sudah dikerjakan. Atau bisa juga di komentar kelas. Di komentar kelas ini nanti bisa dia menyampaikan informasi-informasi ataupun apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Maka dilanjut, Riza. Nah, ketika kita ingin melihat tugas, setelah tadi kita dilihat, maka klik tugasnya diklik, maka akan muncullah tugas-tugas yang harus kita kerjakan, yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Boleh jadi guru akan memberikannya dalam format PPT. Kalau di Microsoft Word itu PPT, kalau di Google biasanya Google Slide namanya. Kalau kemudian boleh jadi juga dalam bentuk Excel, kalau di Microsoft Office, kalau di Google dia Google Sheet namanya. Kemudian boleh juga mungkin hanya berupa tugas dalam bentuk Word atau Google Doc kalau di Google. Semuanya nanti bisa dibaca di sini apa yang harus dikerjakan. Nah, lalu tentunya setelah kita mendapatkan tugas tersebut kan harus memberikan mengumpulkan atau mengirimkan tugas-tugasnya. Bagaimana caranya? Nah, saya menyunting dari tugas SBDP anak saya tahun yang lalu.
di mana tugasnya adalah menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Nah, kebetulan dia sudah mengerjakan, tetapi ada satu permasalahan kenapa ini masih menyala, karena dia nampaknya tidak, ini harus diklik lagi kemudian kirim ulangnya. Nah, untuk mengerjakan tugas ini terlebih dahulu kita harus klik, ada di sini tulisan tambah atau buat. Diklik dulu informasi ini, tambah atau buat. Enggak, Bu, dilanjut. Nah, setelah kita klik tadi tambah atau buat, maka akan muncul seperti ini. Tampilannya di sini nanti ada Google Drive, ada link, ada file, atau membuat tugas yang baru sesuai dengan format yang dilakukan. Apakah mau Google dokumen, mau slide, spreadsheet, ataupun gambar. Nah, karena kebetulan tugas ini saya contohkan dari menyanyikan lagu Cinta Lingkungan, tentunya tidak bisa menggunakan dokumen, slide, atau spreadsheet, ataupun gambar. Maka biasanya kita akan menggunakan file yang dilampirkan untuk di-upload. Nah, enggak, dilanjut, berikan. Nah, ketika kita mengirimkan tugas, pertama, jika tugasnya sudah kita simpan di Google Drive, maka ketika kita klik yang Google Drive tadi, maka di sini akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita akan menyisipkan file dari Google Drive yang kita punya. Nanti akan terhubung akun ini karena satu akun untuk banyak fasilitas. Boleh jadi kita sudah ada video-video yang dibuat, yang sudah kita upload ke Drive. Nanti kita tinggal pilih tugas mana yang akan dikirimkan. Tinggal diklik, kemudian upload. Maka dilanjut, kita. Lalu apabila kita mengirimkan tugasnya melalui link, boleh jadi Ananda, apalagi anak-anak sekarang kan sudah sangat kreatif, mereka membuat konten-kontennya, kemudian disimpan di YouTube misalnya, diupload di YouTube, dan ketika akan mengumpulkan tugas, karena sudah ada diupload di YouTube, tidak perlu kemudian mengupload video yang dimaksud, tetapi cukup di-copy saja link dari YouTube tersebut, ditambahkan di sini, di-copy, klik paste di sini, kemudian tambahkan linknya. Ini juga akan sampai nanti kepada guru. Berikutnya apabila kita, ini yang paling lazim dilakukan oleh anak-anak ketika mengerjakan tugas, yaitu mengirimkan tugas melalui lampiran atau di-upload. Ketika diklik, maka yang muncul adalah upload, maka kita harus mencarinya di file baik di laptop ataupun di HP. Nanti tinggal file yang dimaksud, kita klik, kemudian upload, tunggu saat sampai kemudian upload bisa sempurna. Enggak? Lanjut, Beka. Nah, kemudian boleh jadi juga selain dari 3 cara yang tadi, apakah mengumpulkan tugas melalui Google Drive, melalui link atau file, boleh jadi juga Ananda bisa mengerjakan tugas secara langsung. Itu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Google, baik itu Google Dokumen, Google Slide, ataupun Google Spreadsheet yang di bawah. Ada dilanjut. Apabila kita mengirimkan tugasnya dengan format Google Doc, maka ketika kita klik tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nama Ananda akan tertulis di sini, kemudian ada tulisan Google Dokumen. Tinggal kemudian kita klik di file yang muncul ini. Kita klik di sini, kemudian maka akan muncullah format jendela baru. Nah, dilanjut kita. Silakan dilanjutkan. Nah, ketika kita menggunakan laptop, maka pada saat kita klik tadi tugas yang digunakan Google Doc tadi ya, maaf, kembali dulu. Nah, ketika akan muncul kita klik Google Doc, maka akan muncul jendela baru di sini. Tugas kita yang tugas Ananda yang ditugaskan dalam bentuk format Google Doc, atau kalau di Windows mungkin Microsoft Word. Nah, tandanya adalah ikonnya berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa kita
menggunakan Google Docs. Dan Ananda nanti mungkin bisa mengerjakan tugas-tugasnya secara langsung di sini. Lalu apabila kemudian tugasnya dalam bentuk Google Slide atau kalau di Windows itu PowerPoint gitu, sama ketika kita klik akan muncul seperti ini. Di sini ada keterangan Google Slide, kemudian kita klik tugasnya, maka nanti kita akan dibukakan jendela baru secara langsung dengan format Google Slide dengan ikonnya berwarna kuning. Boleh jadi di sini nanti Ananda diminta untuk membuat presentasi tentang tugas-tugas, biasanya tugas panjang yang akan dikerjakan seperti ini. Atau boleh juga Ananda mengerjakan tugas dalam bentuk spreadsheet atau Excel, format Excel, misalnya membuat tabel dan sebagainya. Tidak perlu harus kemudian mengerjakan dulu upload, tapi bisa langsung dikerjakan pada saat itu juga. Yaitu nanti muncul seperti ini, Google Spreadsheet, tinggal kita klik, maka akan muncul jendela baru di layar laptopnya dengan ikonnya berwarna hijau dalam format Google Spreadsheet. Ini akan memudahkan pekerjaan sehingga dan terakhir jangan lupa, mohon maaf, apabila semua pekerjaannya sudah selesai, jangan lupa untuk klik kirim. Mohon maaf, Bu Ika, di sini tidak muncul, agak digeser ke sheet yang atas, Bu, ke yang awal tadi di bentuk penugasan. Bisa digeser, Bu, slide-nya ke atas. Nah, di sini. Terima kasih. Jangan lupa, Bapak Ibu, apabila selesai mengerjakan tugas-tugasnya, di sini ada tulisan kirim. Kebetulan kalau ini kirim ulang karena dia sudah mengerjakan, hanya tidak terkirimkan. Sehingga di sini masih menyala. Maka di sini harus diklik kirim ulang. Apabila tidak diklik, maka tugas itu hanya akan tersimpan di sini saja dan tidak sampai kepada Bapak dan Ibu guru yang memberikan penugasan. Dan itu seringkali terjadi pada anak-anak. Sehingga ketika dicek dalam masa penilaian, Ananda tercatat belum mengerjakan, tetapi yang bersangkutan merasa saya sudah mengerjakan. Maka ketika dibuka di Google Classroom, ternyata klik kirimnya belum dipencet tombolnya. Nah, itu barangkali mudah-mudahan sedikit banyak bisa membantu di dalam proses pengiriman tugas-tugas melalui Google Classroom. Sesungguhnya masih banyak yang bisa dipelajari, yang bisa dipahami, termasuk juga Bapak dan Ibu bisa melihat ini tugas anak saya sudah dinilai atau belum, berapa nilainya, itu bisa dieksplorasi di Google Classroom, di akun masing-masing. Demikian barangkali yang bisa sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dikembalikan ke Pak Soleh. Apakah Pak Soleh ada? Halo, Pak Soleh? Nampaknya terlempar kembali. Biasa kalau lagi seperti ini online ya Pak Didik ya. Jadi sinyal, kuota itu memang benar-benar harus diperhatikan. Mangga bisa ditutup aja atau mungkin nanti sesi tanya jawabnya mau ada sesi tanya jawab atau sudah aja Umi? Mangga. Ini berhubung juga sudah zuhur ya, azan zuhur, alhamdulillah pas jam 12 selesai untuk pemaparannya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas aja di grup kelas masing-masing. Mungkin seperti itu. Mangga Pak Didik. Ya, gimana Pak Didik? Ya, Bapak Ibu, terkait tadi buku tematik, karena tadi buku tematik yang diberikan sifatnya adalah pinjaman, bagaimana jika Ananda ingin mengerjakan tugasnya untuk membuat mudah misalnya, ingin mengerjakan di sana? Bapak Ibu bisa mengunduh, sebetulnya pemerintah juga sudah memberikan buku tersebut dalam format PDF. Bisa diunduh di berbagai macam situs-situs pendidikan. Dan alhamdulillah tadi di kelas 5B, Pak Beta ya, sudah men-sharekan buku siswa mulai dari tema 1 sampai tema 9 dalam bentuk PDF. Nah, bisa kalau memang terus saya ingin mengerjakan nih, tapi
supaya tidak menulis lagi ini, mungkin bisa menggunakan bentuk PDF-nya di print, jadi tidak mengotori buku yang dipinjamkan dari sekolah, tetapi hasil printan itu yang bisa digunakan untuk pengerjaan. Demikian barangkali sebagai tambahan. Iya, terima kasih Pak Dik-Dik tambahannya. Mungkin Umi Abi, kalau ada yang ditanyakan sebelum ditutup, boleh raise hand terlebih dahulu. Kalau tidak, akan kita tutup aja kegiatan hari ini. Enggak, ada yang ditanyakan Umi Abi? Enggak, cukup sepertinya. Nampaknya cukup sudah duhur. Oh, iya, betul. Cukup. Maka alhamdulillah hari ini di pertemuan level 5 yang pertama dengan Umi Abi, alhamdulillah berjalan lancar. Kalaupun nanti belum ada yang tuntas mengenai infonya, insya Allah akan dilanjut di level di grup WA masing-masing. Dan insya Allah mohon kerjasamanya Umi Abi semuanya. Semoga kelas 5 tahun ini bisa lebih baik lagi, bisa berprestasi, lebih berkarya lagi, dan yang pastinya bermanfaat untuk semuanya. Ika mewakili guru-guru di level 5, mohon maaf jika ada salah kata, jika ada ucapan ataupun apapun yang kurang berkenan di hati Umi Abi semuanya, Ika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Ibu Guru. Sami-sami. Dayana atur nuhun. Ya, sami-sami. Nuhun Kak, Ibu, Waalaikumsalam. Kak Dik, Kak Soleh, Bu Ika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Atur wabarakatuh. nuhun Bu Ika, Pak Diki. Sami-sami, Umi. Kenal ibu-ibu. Mungkin baru pertama kali berinteraksi ya. Umi Abi mohon izin saya live-kan semuanya. Enggak, Bu Ika. Nuhun Bu.